Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada program Pintar Hukum. Baik sahabat sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akibat hukum dari sebuah perceraian. Nah, perlu diketahui oleh sahabat semuanya, ketika ada seseorang yang bercerai, maka di sana ada yang namanya akibat hukum. Lalu apa saja yang diatur dalam undang-undang daripada akibat hukum dari perceraian tersebut? Nah, baik, yang pertama, akibat hukum daripada perceraian salah satu diantaranya adalah ada yang namanya harta bersama, ada yang kedua hak asuh anak. Jadi ketika ada seorang yang bercerai maka akan jatuhlah kedua hal tersebut. Jadi harta bersama. Nah, harta bersama itu apa? Harta bersama jikalau kita melihat dalam aturannya, harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Nah, lalu harta bersama juga sahabat sekalian merupakan harta yang didapatkan di luar dari hadiah ataupun warisan yang didapatkan sebelum pernikahan, seperti itu. Dan harta bersama ketika ada seorang suami dan istri berpisah atas perceraian, maka harta bersama dibagi menjadi dua ataupun setengah-setengah. Nah, oleh karena itu sahabat sekalian, selain harta bersama yang dibagi dua termasuk hutang pihutang yang perlu kita ketahui. Jadi seorang yang berpisah daripada perceraian ketika dalam masa hidupnya antara suami dan istri, maka selain harta bersama begitupun hutang pihutang pun masih berkaitan. Nah, lalu sahabat sekalian, lalu bagaimana nih caranya untuk membagikan harta bersama? Nah, cara membagikan harta bersama ada dua cara. Yang pertama, bisa dilakukan secara musyawarah mufakat antara suami dan istri, ya, untuk membagikan harta bendanya ya sesuai dengan musyawarah mufakat gitu, seberapapun pembagiannya, seperti itu. Atau bisa dilakukan dengan cara yang kedua, yakni dengan cara jalur hukum, ataupun bisa dilakukan di pengadilan. Nah, jikalau misalkan seorang muslim dilakukan di pengadilan agama, sedangkan seorang non muslim dilakukan di pengadilan negeri, seperti itu sahabat sekalian. Nah, lebih baiknya kembali saya sampaikan, jikalau ada hal yang terjadi seperti itu, maka lebih baik dilakukan secara musyawarah mufakat, karena hal ini akan lebih memudahkan dan sederhana dibandingkan dengan berurusan dengan pengadilan negeri ataupun pengadilan agama bagi seorang muslim, gitu. Nah, lalu yang kedua sahabat sekalian, ada yang namanya itu hak asuh anak. Apa itu hak asuh anak ini? Hak asuh anak merupakan pemberian hak untuk mengasuh kepada seorang yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas anak tersebut. Nah, hak pengasuhan anak ini sahabat sekalian, haknya seorang anak ketika orang tuanya bercerai, maka ini bertanggung jawabnya adalah ibu dan ayahnya, gitu ya, ibu dan ayahnya. Nah, oleh karena itu sahabat sekalian, lalu ketika pemeliharaan anak ini, ketika si anak berusia masih di bawah 12 tahun ataupun belum memayyiz, maka hak asuh anak dipegang oleh seorang ibu. Nah, sedangkan yang sudah memayyiz, anak tersebut diserahkan kepada anak untuk memilih ingin bersama ayah atau ibunya, karena dianggap sudah mampu memilih, sebagaimana disebutkan dalam kompilasi hukum Islam pasal 105. Nah, lalu sahabat sekalian, ketika ada seorang ayah yang merasa ingin mengasuh anaknya, lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang ayah ini? Maka seorang ayah ini bisa mengajukan gugatan di pengadilan agama, baik itu di kediaman anak ataupun di kediaman mantan istrinya tersebut, sehingga bisa mendapatkan nanti diproses dan nanti hakim yang akan memutuskan siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut, seperti itu. Nah, oleh karena itu sahabat sekalian, itu dua hal akibat hukum daripada perceraian. Yang pertama ada harta bersama, yang kedua ada yang namanya hak asuh anak. Ya, jadi kita harus tahu dan harus menimbang-nimbang kembali. Jikalau saat ini sahabat semuanya ataupun ada keluarga yang mungkin hendak bercerai, mungkin dipertimbangkan kembali, karena banyak hal yang harus dipikirkan ke depannya, baik itu tentang harta bersama ataupun hak
asuh anak ya. Bahkan seorang anak pun masih berhak untuk mendapatkan dari kasih sayang kedua orang tuanya. Alangkah lebih baiknya memang bisa dilakukan dengan cara ya berdamai, bisa dilanjutkan sebuah pernikahan tersebut. Namun jikalau di akhirnya memang harus terpaksa untuk tetap berpisah, maka kita harus mengetahui kedua hal tersebut sehingga tidak ada hak ataupun yang dilanggar ataupun hak seseorang yang diambil, sehingga semuanya sesuai dengan aturan insyaallah. Nah itu saja mungkin sahabat sekalian yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah kita akan terus share dari ilmu-ilmu tentang hukum keluarga ya. Itu saja mungkin sahabat sekalian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.